Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Belakangan santer diberitakan bahwa Jokowi berusaha merapat ke Golkar. Pertanyaannya adalah, mengapa Jokowi nampaknya bernafsu sekali untuk masuk atau bergabung dengan Golkar? Pertanyaan ini sangat menarik untuk dijawab, mengingat selama ini diketahui bahwa Jokowi adalah kader atau paling tidak adalah anggota PDIP. Partai yang selama ini mendukungnya untuk menjadi wali kota Solo, gubernur DKI Jakarta, dan presiden Indonesia. Pemirsa, kita akan membahas topik ini secara sederhana. Tentu saja ini adalah sebuah analisis yang bersifat hypothetical. Tetapi saya yakin analisis ini ada benarnya. Berdasarkan kondisi dan situasi politik yang terjadi dewasa ini, dan berdasarkan informasi-informasi yang beredar di media, dapat ditarik kesimpulan ada dua alasan penting mengapa Jokowi begitu bernafsu masuk atau bergabung dengan Golkar. Alasan pertama adalah tidak memiliki partai. Meskipun didukung PDIP sepenuhnya dalam pencalonannya, baik sebagai wali kota, gubernur, maupun presiden, dia bukanlah pendiri partai, khususnya PDIP. Bahkan pengurus PDIP pun dia bukan. Berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya seperti Megawati dan SBY. Begitu lengser dari jabatannya, mereka masih bisa berkiprah di dalam partai yang mereka urus. Sayangnya, Jokowi meninggalkan PDIP begitu saja, sehingga hubungannya dengan partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini jadi retak. Bahkan dia tidak dianggap lagi bagian dari PDIP. Jokowi sadar betul bahwa pada dasarnya dia akan membutuhkan sebuah partai setelah dia lengser dari jabatan kepresidenannya bulan Oktober nanti. Untuk itu, Jokowi berusaha mendekati Megawati yang barangkali bertujuan agar Megawati bersedia menerima dia kembali. Namun, sayang seribu kali sayang, pihak Megawati enggan mempertimbangkan pendekatan ini. Sebenarnya, Jokowi sudah melakukan usaha maksimal untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, sebuah partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsunya sendiri, Kaisang. PSI menang, pasti menang. Namun nampaknya dia gagal. Diprediksi PSI akan gagal masuk Senayan karena perolehan suaranya tidak memenuhi syarat 4%. Artinya Jokowi sangat menyadari PSI tidak bisa dia andalkan. Oleh sebab itu, dia harus mencari cara lain. Saya duga dia pikir cara yang terbaik adalah bergabung dengan Golkar. Namun di dalam partai yang berlambang pohon beringin ini hanya bisa menjadi anggota saja. Tidak bisa menjadi ketua umum. Karena ada peraturan dalam partai pimpinan Airlangga Hartarto ini mensyaratkan begitu. Alasan kedua, mengawal Gibran. Sangat masuk akal bila Jokowi harus mengawal Gibran selama masa jabatannya sebagai wapres nantinya. Pasalnya, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa Gibran saat ini tidak memiliki kemampuan yang mumpuni dalam berpolitik praktis. Bisa saja dia akan dikadali orang-orang. Jangan-jangan Prabowo juga ikut mengkadalinya. Selain itu, yang juga sudah menjadi pengetahuan umum menurut saya adalah bahwa ditempatkannya Gibran sebagai wapres saat ini adalah untuk mengantisipasi Pilpres 2029 nanti. Dugaan saya, target Jokowi adalah bagaimana agar Gibran bisa menjadi presiden pada Pilpres 2029 yang akan datang. Untuk itu, pengawalan yang maha ketat harus dilakukan. Untuk bisa melakukan pengawalan yang maha ketat itu, Jokowi harus bisa cawe-cawe ke dalam pemerintahan Prabowo nantinya. Namun dengan hanya sebagai mantan presiden yang tidak berkuasa lagi, strategi cawe-cawenya tidak akan mampu mempengaruhi Prabowo sedemikian rupa seperti yang dilakukannya selama ini. Saya sangat yakin Prabowo sudah mengenal Jokowi luar dan dalam, termasuk mengenal karakternya yang tidak bisa 100% dipercaya. Prabowo pasti sudah berpikir bahwa Jokowi anytime bisa saja melakukan pengkhianatan, seperti yang dilakukannya kepada PDIP. Jokowi sadar betul akan hal ini. Oleh sebab itu, dia berusaha melakukan pendekatan dengan Golkar. Namun nampaknya dia mengalami kesulitan. Kehabisan akalkah dia? Tentu saja tidak. Jokowi tidak pernah kehabisan akal. Melalui PSI, sebuah gagasan aneh dilontarkan ke publik. Grace Natali, salah seorang pembina partai PSI, mengatakan, seharusnya Jokowi bisa berada di atas semua partai. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah dibentuklah sebuah koalisi partai-partai di mana Jokowi tidak menjadi ketua umum sebuah partai, akan tetapi menjadi ketua umum semua partai yang berkoalisi tersebut. Atau entah apalah nama jabatan itu, koordinator kah, pembina kah, atau apa saja. Yang jelas, dia akan memiliki kekuasaan yang sungguh besar atas partai-partai yang berkoalisi itu. Dengan demikian, dia akan bisa mengatur semua ketua partai. Dengan demikian pula, dia akan bisa cawe-cawe ke dalam pemerintahan Prabowo nantinya. Akankah Jokowi berhasil dengan segala usaha dan strateginya ini? Nampaknya masih ada kendala. Tapi kita lihat saja nanti, waktu yang bisa menjawab.
Baiklah pemirsa, demikian diskusi kita kali ini. Kita berjumpa kembali. Thank you very much. Goodbye. Take care.